ngomongin reputasi dan sebagainya. Jadi kita pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan tapi, menargetkan bahwa kita akan menyelesaikan satu persatu. Jadi kategori yang pertama adalah terkait dengan kebijakan jurnal, kebijakan editorial yang meyakinkan, kemudian diversitas atau keberagaman distribusi geografis editor, tadi sudah saya tunjukkan, diversitas distribusi geografi penulis dan juga peer review-nya seperti apa. Jadi form review kita nanti seperti apa itu juga menjadi bagian yang akan dilihat. Kemudian konten atau substansi dari artikel jurnal tentu saja yang paling utama sumbangan akademik di bidangnya apa. Nah, ini disesuaikan dengan skop yang sudah kita rumuskan secara baru tadi. Termasuk juga kualitas dan kesesuaian dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal tadi. Kemudian kejelasan abstrak, ini Dewan Redaksi intervensi ikut ngecek kejelasan abstrak. Kemudian kemudah bacaan isi artikel. Jadi apakah artikel itu flowing-nya enak, layout-nya juga membantu untuk membaca dengan lebih enak. Kemudian reputasi atau kinerja, tingkat citasi artikel jurnal dalam Scopus. Kita waktu itu sempat stres ya, karena ketika kita sedang persiapan itu tingkat citasi artikel jurnal dalam Scopus kita itu baru 11 gitu. Dan kemudian ketika kita mau submit ada sekitar 30-an atau 40-an, nanti mungkin Dini yang ingat ya, saya lupa angka persisnya. Jadi dalam waktu proses itu akhirnya meningkat gitu ya. Tapi awalnya kita sempat stres ini kita gimana ya cuma sedikit gitu ya, belum yakin pada awalnya. Kemudian regularitas terbitan, terbit sesuai jadwal penerbitan, termasuk juga reputasi atau tingkat kualifikasi editor itu juga menjadi bagian gitu ya. Dan ketersediaan online. Jadi isi lengkap jurnalnya tersedia online, ada homepage-nya dalam bahasa Inggris, dan tentu saja kualitas homepage jurnalnya atau website kita itu menjadi sangat penting. Nah, ini saya minta Dini untuk meneruskan karena Dini lebih banyak tahu tentang elemen website jurnal dan sebenarnya proses-proses apa sih yang kita lalui ketika menyiapkan 2,5 tahun atau hampir 3 tahun kita menyiapkan untuk proses peringkatan Scopus ini. Silakan Dini, nanti kalau mau pindah slide tinggal bilang aja, aku jadi operator. Terima kasih Mbak Novi. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang elemen website jurnal yang diperbaiki sebelum submission Scopus. Seperti yang dijelaskan Mbak Novi tadi, kami JSP itu persiapan untuk Scopus setelah terakreditasi B waktu tahun 2016 itu akreditasi masih akreditasi cetak dan kami mendapatkan akreditasi B. Lalu pada saat itu adalah Dewan Redaksi dan dari dekanat itu meminta kami untuk lebih meningkatkan kualitas jurnal yaitu menuju internasional. Maka dari itu tadi seperti yang dibilang Mbak Novi, diceritakan Mbak Novi bahwa proses untuk menuju Scopus ini yang tidak resmi itu adalah dari tahun 2016 ketika sudah terakreditasi B, lalu 2017 itu mulai berbahasa Inggris, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk ke Scopus itu seperti apa. Nah, kami persiapkan dengan ya seperti bilang santai, tapi benar-benar ada targetnya seperti itu. Saya lanjut lagi untuk elemen website jurnal yang kami perbaiki, yaitu pertama adalah tersedia informasi mengenai editorial board, yaitu editorial board yang di situ harus ada profil yang di dalamnya ada profil Google Scholar, Scopus, serta dilengkapi CV yang berisi hasil publikasi dan penelitian. Kenapa ini dicantumkan? Agar reviewer atau agar orang-orang yang mau submit ke JSP itu mengetahui bahwa editorial board yang terpilih di sini adalah editorial board yang benar-benar capable, yang dia sudah mempunyai pengalaman publikasi dan penelitian yang banyak, seperti itu. Lalu untuk profil Scopus sendiri juga nanti akan membantu ketika Dewan Editor itu mempunyai ID Scopus high index-nya tinggi, itu nanti juga akan menarik peserta atau menarik penulis, oh di sini ternyata ada editorial board yang mempunyai high index Scopus dan dibuktikan dengan hasil publikasi yang banyak, seperti itu. Lalu yang kedua adalah panduan penulisan yang menjelaskan tentang proses dan kriteria submisi. Jadi di situ adalah penulis ketika akan submit di JSP itu sudah mengetahui proses dan kriterianya seperti apa. Kalau di tempat kami,
proses masuk itu, proses submit itu yaitu adalah proses naskah disubmit, lalu nanti naskah disubmit itu akan direview, di-desk review oleh sekretariat, yaitu oleh saya dan Mbak Rosa, lebih banyak ke Mbak Rosa sih sebenarnya, cuman nanti ketika load pekerjaan untuk desk review itu sudah banyak, itu nanti akan dibagi seperti itu. Lalu setelah desk review itu nanti akan kembali ke Dewan Editor. Dewan Editor nanti akan menentukan bahwa di situ tulisan itu layak atau tidak untuk masuk ke proses review seperti itu. Jadi ketika artikel itu akan kami masukkan ke proses review itu nanti juga di desk review oleh editorial board atau dewan redaksi untuk menentukan bahwa di situ fokus dan skopnya itu sudah sesuai apa belum dengan yang ada di JSP seperti itu. Lalu informasi detail proses peer review seperti ya tadi yang saya jelaskan, proses peer review-nya tadi setelah dari dewan editor ke reviewer, reviewer nanti kembali ke penulis. Nah, nanti dari penulis itu kembali ke dewan editor. Dewan editor di sini nanti akan menentukan bahwa membaca hasil revisi penulis itu apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh reviewer. Ketika nanti hasil revisi itu tidak sesuai dengan apa yang diminta reviewer, itu nanti kita akan memberikan catatan ketika nanti dari penulis sudah melakukan revisi dan tidak mengindahkan catatan dari reviewer, itu nanti juga akan menjadi salah satu istilahnya catatan untuk penulis untuk menolak naskahnya seperti itu. Jika penulis tidak sungguh-sungguh untuk merevisi naskahnya, itu nanti juga akan kami beritahu bahwa penulis tidak sanggup untuk memenuhi kriteria dari reviewer maupun dewan editor seperti itu. Lalu yang keempat adalah publication ethic yang menjelaskan tentang tindakan dewan editor terhadap dugaan tindakan malpraktik. Dugaan tindakan malpraktik di sini adalah untuk plagiasi. Nah, kebetulan kami sendiri sudah difasilitasi untuk tindakan malpraktik plagiasi ini dengan scan similarity melalui aplikasi Turnitin seperti itu. Nah, kalau kami toleransinya itu kurang lebihnya 20% seperti itu. Lalu yang kelima adalah informasi author fee atau biaya publikasi yang jelas, yang di situ dijelaskan bahwa penulis ketika naskahnya nanti akan diterbitkan atau naskahnya sudah akan diantrikan terbit, itu nanti harus membayar biaya publikasi. Kalau di tempat kami JSP itu biaya publikasinya itu termasuk biaya proofread. Jadi biaya publikasi itu 1 juta, lalu nanti ada biaya proofread sekitar 50 sampai $100 seperti itu. Lalu yang keenam adalah informasi cara mengakses artikel full text. Di sini kan kalau kami di UGM itu kan menggunakan OJS 2 kalau nggak salah itu, OJS 2 yang di situ memang oleh UGM itu semua artikel itu bisa open access. Jadi ketika nanti penulis ataupun pembaca dari luar akan mengakses artikel-artikel yang ada di JSP ataupun ada artikel yang ada di jurnalnya UGM itu langsung bisa open access seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah informasi dalam website itu harus up to date seperti yang saya katakan tadi adalah editorial board. Editorial board itu tidak hanya dicantumkan namanya saja, tapi juga harus dilengkapi dengan CV. Lalu untuk editorial sekretariatnya juga iya, lalu untuk kontaknya juga iya, lalu untuk alamatnya juga iya, dan yang paling penting itu adalah alamat email, supaya nanti ketika ada pembaca atau penulis ataupun yang lainnya itu akan mengakses website kita dan ada pertanyaan, itu sudah bisa langsung kontak dengan melalui email ataupun dengan nomor telepon yang sudah dicantumkan, seperti itu. Lalu yang kedelapan adalah kemudahan navigasi dan kemudah bacaan website. Nah, di sini juga salah satu poin yang penting untuk menarik pembaca dan penulis ketika website jurnal itu tertata dengan rapi. Ketika nanti kita akan melihat misalkan panduan penulisan ataupun dari reviewer akan melihat proses peer review-nya seperti apa. Nah, itu pemudah bacaan website itu walaupun dibilang simple, tapi kita juga tetap harus
menatanya dengan baik seperti itu. Mbak Novi lanjut. Nah, ini adalah tampilan website JSP waktu sebelum dievaluasi dan setelah dievaluasi. Nah, kebetulan kami sebelum submit ke Scopus, itu seperti yang diceritakan Mbak Novi tadi, sudah didampingi oleh tim dari BPP, Badan Penerbitan dan Publikasi UGM, untuk mengevaluasi JSP ataupun jurnal-jurnal lainnya yang akan submit Scopus. Sebenarnya dulu itu BPP juga seperti melis jurnal-jurnal yang ada di UGM itu untuk yang mencari jurnal yang berpotensi untuk submit Scopus seperti itu. Nah, sebelumnya itu adalah website JSP, bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu website JSP, header-nya itu sangat penuh dengan gambar, dan di situ informasi-informasi yang sebenarnya tidak diperlukan untuk dicantumkan itu dicantumkan oleh kami seperti itu. Lalu ketika kami dievaluasi, dan kebetulan salah satu reviewer atau yang mengevaluasi JSP waktu itu kan juga dari jurnal IG Biotech, itu kebetulan juga sudah terindeks Scopus. Nah, kebetulan beliau itu kan tahu gitu kan, tahu kriteria apa saja yang harus dipenuhi ketika submit Scopus. Nah, waktu itu kami mendapatkan kritikan untuk header-nya. Header-nya terlalu banyak gambar, terus informasi yang sebenarnya tidak perlu dicantumkan itu dicantumkan, lalu tulisan JSP sendiri itu kurang menonjol, itu tidak menunjukkan identitas jurnalnya seperti apa, seperti itu. Lalu kita melakukan evaluasi dan didapatkanlah header sebelah kanan ini. Jadi di sini hanya dicantumkan JSP, logo JSP, dan tulisan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta nomor ISSN online maupun print-nya, seperti itu. Lalu lanjut Mbak Novi. Nah, ini untuk tampilan website JSP yang bagian home. Sebenarnya di sini kelihatannya sama, cuman di sini adalah yang membedakan adalah fokus dan skop kami ketika dulu waktu setelah akreditasi itu, skop kami, fokus dan skop kami itu lebih ke 6 departemen, yaitu HI, DPP, Sosiologi, MKP, PSDK, lalu DPP. Nah, itu kami brainstorming untuk mencari fokus dan skop yang sesuai dengan ke-6 departemen, dan itu bisa mencakup semuanya seperti itu. Jadi kalau misalkan HI nggak HI semua, MKP nggak MKP semua, sosiologi nggak sosiologi semua, tapi yang di situ bisa lintas departemen seperti itu. Tadi untuk tema-tema fokus dan skopnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Novi di slide sebelumnya. Seperti itu. Mbak Novi lanjut. Nah, lalu untuk presentasi konten JSP, memang kami dari dulu layout artikel itu ada yang di sebelah kiri ini. Jadi saya juga kurang tahu, ini memang layout turun-temurun dari sananya, dari awal terbit itu layout-nya seperti ini. Jadi ada logo JSP, lalu ada header-nya JSP, di situ ada nomor DOI, lalu ada judul, lalu ada nama penulis di bagian bawahnya. Nah, di sini kami dikritisi bahwa di sini kami banyak membuang space, jadi di sini ada blank space yang bisa Bapak Ibu lihat di bagian kiri, kiri kanan penulis itu banyak blank space yang di situ seharusnya bisa diisi dengan kalimat atau diisi dengan afiliasi ataupun yang lainnya. Nah, waktu itu ketika sudah dikritisi seperti itu, sudah dievaluasi, lalu jadilah yang layout kami bagian kanan. Nah, seperti ini. Jadi dari header, lalu ada judul, lalu di bawahnya ada nama penulis, nah di bawahnya lagi adalah afiliasi penulis, yang itu tidak tidak banyak blank space yang ada di layout kami. Ini afiliasi, tadinya kan kami cantumkan di bawahnya di bagian footnote. Nah, sekarang kami tarik ke atas di bawah penulis. Seperti itu. Lanjut lagi Mbak Novi. Nah, untuk pengaturan kolom JSP, sebenarnya ini terlihat simpel juga. Kami juga waktu itu tidak terlalu memperhatikan bahwa antar kolom ini adalah
antar kolom yang di bagian kiri, itu kolom kanan dan kiri dia tidak rata satu sama lainnya, dan itu memang kami luput dari awal, memang tidak diperhatikan gitu. Nah, waktu itu, dievaluasi untuk meratakan kanan kiri. Jadi ketika sudah, dievaluasi, seperti ini jadinya. Jadi antara kolom kanan dan kiri itu sama. Kebetulan kan kami untuk layout ini menggunakan layout penerbit, langsung dari penerbit kan, jadi dari sekretariat sendiri hanya mengkoreksi ataupun misalkan ada typo ataupun misalkan sedikit-sedikit ada koreksi sedikit seperti itu, baru dari sekretariat. Tapi untuk keseluruhan JSP itu menggunakan, penerbit untuk layouter-nya, seperti itu. Lalu Mbak Novi yang selanjutnya. Nah, untuk penulisan tabel JSP. Penulisan tabel JSP di sini masih dinilai inefisien dan unscientific table. Kenapa? Karena di sini banyak sekali garis-garis yang ada. Sedangkan dari panduan dikti itu untuk tabel yang efisien dan scientific itu harusnya kolom itu harusnya garis itu hanya ada di kepala tabel dan bawah sendiri, seperti itu. Jadi ketika sebelum terbitan 2017, tabel-tabel kami masih seperti yang di kanan. Lalu setelah 2017 ini tabel kami menjadi yang di sebelah kanan ini. Lanjut Mbak Novi. Nah, untuk peningkatan citasi JSP, di sini setiap terbit kami mengirimkan email kepada penulis ataupun reviewer ataupun penulis-penulis lain yang ada di Scopus. Nah, untuk untuk meningkatkan database ini kita menggunakan, ya istilahnya kita mencari penulis yang dia itu mempunyai high index Scopus rendah, atau misalkan high index-nya 1 atau 2. Nah, itu kami kirimi email yang berisi di situ pemberitahuan bahwa JSP adalah jurnal di salah satu jurnal di Indonesia yang setelah menerbitkan misalkan volume berapa, terus isunya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, setiap bulannya kami selalu mengupdate database tersebut untuk mencari penulis-penulis yang berpotensi untuk memasukkan artikel ke JSP, seperti itu. Kalau kemarin kami baru mentargetkan di Asia Tenggara, lalu di India, Bangladesh, seperti itu. Itu banyak penulis yang sudah terindeks Scopus, namun masih ber-high index rendah. Nah, kemungkinan besar mereka itu juga kayak tertarik dan ya walaupun sebenarnya kalau misalkan kita hitungannya dari 100 kita kirimi email, hanya beberapa yang membalas dan tertarik untuk menulis di tempat kami. Kebetulan kalau dari 2020 itu ada dari Nepal, ada dari kemarin itu dari Brunei, terus ada dari Malaysia, dan ya sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi itu seperti menebar jala. Jadi ya nanti kita sedapatnya saja yang dari penulis-penulis yang ber-high index Scopus rendah itu, seperti itu. Selain itu adalah kami mempunyai sosial media dari Facebook. Nah, ketika nanti ada publikasi yang telah diterbitkan, misalkan bulan Maret ini sedang ongoing proses. Nah, itu nanti akan kami upload di Facebook kami, seperti itu. Selain itu juga kami menggunakan sosial media yang ada di fakultas, seperti itu. Kebetulan kan untuk bagian sosial media kami sangat aktif sekali, baik itu Instagram, baik itu email. Jadi setiap bulannya itu ada kabar apapun yang ada di fakultas, itu nanti kita bisa meminta untuk bagian dari media kami, bagian dari media Visipol itu untuk seperti nunut untuk publikasi JSP. Nah, kalau publikasi yang dari media itu lebih ke mengarah ke alumni, seperti itu, terus ke bagian-bagian yang kementerian ataupun badan-badan yang ada di Jakarta sana, seperti itu. Lalu untuk peningkat citasi Scopus. Untuk citasi Scopus sendiri dari tahun 2016 kami
ya seperti diceritakan Mbak Novi tadi agak pesimis karena kan jurnal JSP itu tidak terlalu banyak yang sitasi. Dari 2006 itu hanya 10 sitasi yang kami dapatkan hingga sekarang itu 90. Jadi waktu submit Scopus, waktu Januari 2019, kami hanya mendapatkan sekitar 35 citation yang ada di Scopus seperti itu. Sedangkan jurnal-jurnal yang lain ketika akan submit Scopus itu citasi Scopusnya lebih dari 50. Waktu itu ya kami berusaha untuk meningkatkan bagaimana caranya untuk meningkatkan citasi itu. Nah, waktu itu kalau dari kami sih mengerahkan dari dosen-dosen dari yang ada di Visipol itu untuk menggerakkan mahasiswanya ataupun menggerakkan dosen-dosen itu sendiri untuk mensitasi artikel yang ada di JSP. Ketika nanti artikel itu akan disubmit di Scopus, mohon untuk mensitasi artikel di JSP. Nah, seperti itu. Alhasil ketika tahun 2020 yang sebelum kami mendapatkan indeksasi Scopus itu kami langsung naik dari sekitar 35 menjadi sekitar 70-an artikel seperti itu. Lalu lanjut lagi Mbak Novi. Nah, ini untuk submission Scopusnya. Submission Scopusnya sendiri proses resminya adalah tanggal 7 Januari 2019 sampai 4 Oktober 2019. Nah, itu memakan waktu 9 bulan kurang lebihnya. Jadi dari kami persiapan itu dari 2016 dan akhirnya kami memutuskan untuk submit Scopus di tahun 2019. Sebenarnya waktu itu kami juga disarankan untuk submit Scopus di akhir tahun. Cuman kan akhir tahun itu ada holiday yang panjang, long holiday seperti itu kan. Nah, itu ketakutan kami itu nanti akan berpengaruh juga ke reviewer. Lalu kami memutuskan untuk awal tahun 2019 itu untuk proses submit Scopusnya. Nah, proses submit Scopus di sini ada submission step-nya juga, nanti bisa saya share juga untuk submission step-nya. Nah, waktu itu kami submit tanggal 7 Januari. Nah, dari proses submission review, submission receive ini 7 Januari sampai under review by CSAB ini prosesnya setiap hari, setiap minggu kami selalu melihat kok tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, ketika itu kurang lebihnya bulan Oktober tanggal 4 itu, tanggal 4 siang. Nah, itu kami dikabari BPP juga, karena BPP juga memantau perkembangan pipe kami di Scopus itu, dikabari bahwa bahwa Jumat siang itu JSP sedang under review by JSAB. Nah, setelah itu kami juga memohon doa kepada dosen-dosen Visipol, kolega-kolega Visipol bahwa JSP yang telah submit Scopus sekarang sedang under review by JSAB. Nah, setelah itu jam 7 malam kalau nggak salah yaitu hasil review sudah keluar dan menyatakan bahwa JSP sudah diterima di Scopus, seperti itu. Strategi yang dijalankan oleh JSP yaitu adalah tadi peningkatan mutu jurnal adalah pertimbangan utama. Kenapa? Karena artikel yang di sini adalah 9 artikel yang harus disubmit itu adalah 9 artikel yang sudah kita pilih, baik itu dari sisi kualitas, dari sisi abstraknya, terus habis itu isinya. Nah, kebetulan kan memang kami dulu itu menyiapkan 18 artikel untuk diseleksi, untuk menjadi 9 artikel yang akan disubmit di Scopus, seperti itu. Nah, kita memperbaiki dari abstrak, terus dari isi, ya walaupun sebenarnya kemarin ada penulis yang berafiliasi dari luar negeri itu, cuman ternyata isu yang disajikan di situ kurang menarik. Jadi ada beberapa, malah kemarin itu ada berapa ya, kurang lebihnya sekitar 4 atau 5 yang malah dari Indonesia, seperti itu. Jadi malah dari penulis Indonesia yang kami submit ke Scopus, seperti itu. Lalu belajar dari yang berpengalaman, tapi merumuskan langkah sesuai kondisi dan kebutuhan. Kebetulan kan kami juga
kita studi banding ke beberapa jurnal yang dia sudah yang sudah terindeks Scopus, dan di situ kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan JSP, karena kan juga kami seperti nama saja, jurnal ilmu sosial dan ilmu politik itu terlalu umum untuk kriteria dari Scopus, karena kan dari Scopus itu mempunyai kriteria yang dia itu jurnal yang mempunyai fokus dan skop yang lebih spesifik, jadi seperti itu. Kalau JSP sendiri, fokus dan skopnya itu terlalu luas untuk sosial dan ilmu politik, seperti itu. Lalu proses perbaikan bertahap dan menyeluruh, jadi tidak ada proses instan di sini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kami menyiapkan itu dari 2016 sampai 2019, jadi bertahap kami untuk setiap bulannya untuk perbaikan-perbaikan, selain itu juga dibantu oleh BPP untuk evaluasi. Jadi waktu itu memang sekretariat dan editorial board itu setiap bulan, kalau nggak salah setiap 2 bulan sekali itu selalu diundang ke BPP, ditanyai ditanyai untuk kesiapannya seperti apa, progresnya seperti apa, dan itu memang dievaluasi oleh tim mereka, seperti itu. Nah, yang terutama ini juga ada kerjasama teamwork yang sangat penting, terutama bagian sekretariat, karena kan bagian sekretariat yang mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, misalkan kita studi banding ke beberapa jurnal, lalu kebijakan jurnal yang harus diadaptasi oleh JSP itu seperti apa. Nah, kita tawarkan kepada editorial board, dan nanti dari editorial board itu yang menentukan seperti apa JSP itu nanti kebijakannya akan seperti apa, artikel yang akan diterbitkan seperti apa, seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting adalah dukungan dari institusi. Kebetulan sendiri kan kami juga didukung penuh oleh fakultas, baik itu dari pendanaan, pendampingan, dan lain sebagainya, seperti itu. Karena ketika timnya solid dan tidak ada dukungan institusi itu juga sama aja. Nanti malah timnya yang lemah dan tidak ada dukungan dari yang lainnya, seperti itu. Mbak Novi bisa lanjut? Nah, ini source yang dari JSP, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sudah masuk ke Scopus itu per November 2020. Jadi memang resminya itu kami accepted itu tahun 2019 Oktober, tapi tidak serta-merta JSP ini langsung masuk ke source-nya Scopus. Nah, waktu itu memang kami selalu bertanya juga kepada BPP, BPP juga selalu memantau seperti itu kan. Nah, karena pengalaman-pengalaman yang ada di UGM sendiri pun juga dari IG Biotech yang dia sudah accepted di Scopus di 2018 dan di 2019 kemarin juga belum ada database-nya di Scopus. Nah, kami disuruh bersabar, dan alhamdulillah untuk tahun 2020 awal November kemarin JSP sudah masuk ke database Scopus. Ya walaupun sebenarnya belum semuanya diupload oleh Scopus. Jadi ini ada tulisan dari tahun 2019 sampai 2020, namun yang diupload oleh Scopus di sini baru yang full 2020, sedangkan 2019 itu kami pantau itu bertahap. Jadi sampai saat ini baru ada satu artikel di tahun 2019 yang diupload oleh Scopus, seperti itu. Lalu lanjut lagi Mbak Novi. Nah, ini jumlah naskah masuk per tahun 2020. Setelah JSP terindeks Scopus, itu lalu bisa dikatakan jumlah artikel yang masuk di tahun 2020 ini sangat banyak. Dan sebenarnya ini juga berkat ada call for paper tentang COVID-19 yang diadakan oleh JSP sekitar bulan Mei lalu. Di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa flow-nya itu langsung naik di bulan Mei, itu ada 115 artikel. Ketika dulu sebelum terindeks Scopus, belum accepted di Scopus, artikel kami setiap bulannya itu cuma sekitar 15, 10 sampai 15 seperti itu. Nah, kalau setelah ada Scopus ini, terindeks Scopus, naskah kami lalu naik seperti itu. Dan ini tidak serta-merta langsung kami terima, karena kami juga harus meningkatkan kualitas
artikelnya sendiri. Jadi dari sekian ratus artikel ini, setiap tahunnya itu kami hanya menerbitkan sekitar 18 artikel. Jadi untuk stok yang tahun 2020 ini masih ada, dan Dewan Editor kami juga meningkatkan kualitas, misalkan untuk desk review yang dia tidak sesuai dengan panduan penulisan ataupun tidak sesuai dengan fokus and scope itu langsung kami tolak, karena nanti ketika secara pengalaman sih kebanyakan kalau misalkan dia tidak sesuai dengan fokus dan scope dan tidak sesuai dengan panduan penulisan, ataupun sebenarnya yang paling banyak itu juga untuk submit tugas akhir, itu banyak yang mensyaratkan untuk submit di jurnal akreditasi Sinta 2 ataupun yang Scopus seperti itu. Lalu lanjut lagi Mbak Novi. Nah, ini untuk naskah masuk per tahun 2021. Di sini mohon maaf, kemarin itu saya buat di sini datanya itu 31, tapi entah kenapa di sini kebalik jadinya. Nah, untuk naskah Januari itu ada 31 artikel yang masuk, untuk Februari itu hanya 14, lalu bulan Maret ini baru 9 artikel sampai dengan tanggal 23 kemarin. Ya, dibandingkan dengan dulu JSP yang tahun 2016 sampai 2018 itu kami harus jemput bola. Kami harus jemput bola kepada penulis, misalkan tadi mengirimkan call for paper kepada kolega, ataupun kita sempat juga untuk menjemput penulis itu dengan menseleksi skripsi dengan nilai A yang dia ditawarkan untuk masuk ke JSP. Namun dengan catatan harus melalui proses review yang ada di JSP. Nah, waktu itu juga kami pontang-panting mencari penulis untuk diterbitkan di JSP, karena setahun itu ada 18 artikel, dan itu tidak mudah karena dari Dewan Editor sendiri menuntut kualitas artikel. Jadi dari sekian banyak penulis yang submit itu, banyak juga yang ditolak seperti itu. Lalu lanjut lagi Mbak Novi. Oh, ini langsung lanjut lagi ke Mbak Novi. Saya kembalikan kepada Mbak Novi. Oke, makasih Dini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua ya peserta workshop pagi ini, tadi Mbak Dini sudah memberikan banyak cerita ya. Mbak Dini ini komandannya JSP sebenarnya yang real ya, karena kalau Dewan Redaksi ini tidak sampai ke detail yang seperti Mbak Dini, kita lebih fokus ke substansi, kemudian proses iya, tapi yang mengatur alur adalah Mbak Dini dan teman-teman dengan Mbak Rosa dan Mas Angga, sehingga proses-proses tadi memang saya kira teamwork itu paling utama ya. Jadi chemistry antar teamwork, kemudian mau kerja dengan strong dan cepat, mau kerja mild, mau kerja halus, itu sepanjang disepakati oleh seluruh anggota teamwork, itu yang saya kira menjadi bagian dari proses belajar yang tentu saja semakin lama semakin lebih baik. Nah, ini slide yang terakhir gitu ya. Jadi artinya selama saya menjadi bagian dari JSP, saya dulu pernah jadi Mbak Dini, kemudian sekolah, balik lagi jadi Dewan Redaksi, tentu saja PR-nya itu selalu ada, nggak selesai-selesai ya. Bahkan kadang PR-nya itu mengabaikan PR sendiri secara individu untuk menulis ya, karena pekerjaannya banyak. Tentu saja yang harus kita lakukan untuk selalu meningkatkan kualitas adalah secara rutin melakukan review gitu ya, untuk peningkatan kualitas JSP, baik itu dari kebijakan jurnal, editorial, penentuan reviewer, komposisi penulis, dan negara. Jadi misalnya saja kalau editorial ya kita selalu rapat rutin, kalau dalam kondisi yang waktu itu mau Scopus sebulan sekali, maksimal 2 bulan sekali. Kita sekarang ya mau sebulan sekali lagi ini untuk tahun ini, tahun kemarin 2-3 bulan sekali, tapi tahun ini kita mau sebulan sekali untuk kemudian perbaikan-perbaikan untuk editorial, persoalannya ada di mana saja. Kemudian komposisi penulis dan negara seperti apa, itu juga menjadi PR kita, termasuk juga meningkatkan kualitas dari penulisnya sendiri gitu. Kemudian memastikan variasi penulis internasional, tentu saja iya.
memastikan kualitas artikel jurnal karena peningkatan jumlah submission tadi yang dikatakan Mbak Dini belum tentu sebanding dengan kualitasnya. Ini kita ngalamin ya, terutama karena tadi banyak syarat-syarat sekolah gitu ya, atau syarat-syarat hibah riset itu yang mensyaratkan proses submission, bukan hanya kadang-kadang bukan publish-nya tapi submission itu kadang-kadang kemudian nggak sebanding. Kemudian meningkatkan citasi jurnal dalam forum internasional, mempertahankan penerbitan sesuai jadwal, dan tentu saja memastikan kualitas website dan artikel yang diunggah. Jadi ini juga masih PR kita juga, kayak misalnya bulan ini kita juga ada workshop untuk Dewan Redaksi dan juga Sekretariat gitu ya, untuk kemudian mendiskusikan apa saja yang akan kita lakukan di tahun ini gitu ya, bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas baik itu penulis, kemudian editor board, kemudian juga reviewer dan sebagainya. Misalnya saja dalam konteks reviewer, kadang-kadang kita mendapatkan reviewer yang pelit gitu ya, ngasih masukannya sedikit sehingga penulisnya sendiri malah yang protes, ini kok masukannya kayak kurang berarti untuk perbaikan artikelnya misalnya seperti itu. Jadi kita biasanya akan mencatat reviewer dalam konteks substansi maupun dalam konteks ketepatan waktu gitu ya. Karena tentu saja kita punya timeline untuk masing-masing penerbitan. JSP sendiri terbit setahun 3 kali, kemudian masing-masing 6, jadi seperti yang tadi katakan Mbak Dini 18, tapi tentu saja itu untuk menjaga kualitasnya nggak mudah. Kalau submission-nya itu banyak, tapi bagaimana kemudian menjaga kualitasnya dan menjaga ketelatenan hubungan antara kita, JSP dengan penulis gitu ya. Karena kadang-kadang ada penulis yang mutung di tengah jalan ya. Karena memang kita memberikan masukan yang kadang-kadang masukannya minor, kadang-kadang masukannya mayor ya, karena berusaha untuk meningkatkan kualitas jurnal tadi. Jadi artinya apa? Sebenarnya kita sama-sama belajar ya, mengelola jurnal ini tentu saja tak mudah karena selain kita bekerja secara teknis menjaga supaya iramanya itu konsisten, terbit juga sesuai dengan jadwal yang kita sudah janjikan adalah menjaga kualitas, baik kualitas tulisan yang dihasilkan, kualitas relasi kita dengan penulis, kualitas relasi kita dengan reviewer, dan bahkan sebenarnya kualitas di dalam teamwork, dan bagaimana dukungan institusi itu juga menjadi bagian yang penting untuk kemudian kita bisa mengelola jurnal dengan lebih baik. Karena apa? Karena tadi prosesnya nggak akan selesai begitu saja begitu kita mendapatkan ranking. Mempertahankannya itu saya kira justru malah tantangan yang lebih sulit ya dibandingkan dengan ketika kita mendapatkan. Jadi seperti yang tadi Mbak Dini ceritakan, kita menyiapkannya 3 tahun. Sebenarnya di target awal UGM kita malah apply antara Agustus dan Desember 2018 waktu itu dimintanya, tapi kemudian kita merasa lebih siap di 2019 karena resikonya kalau kita nggak siap tadi kalau kena penalti ya sesuai dengan kekurangan dan waktu yang diperkirakan oleh mereka untuk memperbaiki jurnal kita. Kita juga masih under review meskipun kita sudah mendapatkan indeksnya, dan tentu saja itu kenapa kita setel kenceng untuk kemudian memperbaiki JSP dari waktu ke waktu. Dan saya kira itu catatan dari kami. Terima kasih, dan monggo kalau mau ada yang ditanyakan saya dan Mbak Dini semoga bisa membantu untuk menjawab atau sebenarnya berdiskusi lah, karena kita sama-sama belajar, saya dan Mbak Dini dan juga tim JSP juga belajar dari pengelola jurnal yang lainnya ya, baik yang kita ketemu secara langsung karena waktu itu belum pandemi, masih bisa workshop ke sana sini, maupun juga ketemu secara daring seperti sekarang. Matur nuwun, saya kembalikan pada Mas Handini. Terima kasih Bu Novi dan Mbak Hardini ya. Wah, kita perlu effort yang besar memang kalau untuk mengelola jurnal yang kita pengennya lebih besar lah dibandingkan skupnya kira-kira gitu ya. Monggo Bapak Ibu kita masuk ke sesi pertanyaan. Jika ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan workshop pada hari ini, dipersilahkan.
Monggo, Bapak Ibu, memang tidak mudah seperti yang diceritakan Bu Novi dan Mbak Hardini tadi ya. Kita pun yang di jurnal di Prodi juga masih sama, kita tertatih-tatih apalagi dengan tim yang terbatas dan aktivitas Prodi yang begitu padat. Tetapi insya Allah dengan semangat ya, dan belajar terus, ini kita bagian dari belajar hari ini dari jurnal JSP, mudah-mudahan semangat itu dan trik yang tadi sudah disampaikan bisa kita gunakan ya untuk jurnal kita bisa lebih tinggi lagi terindeks Scopus, dan tadi memang mempertahankan dan menjalankan alur yang begitu rutin itu memang harus butuh tim dan waktu yang disediakan. Monggo Bapak Ibu, sekali lagi jika ada pertanyaan. Baik, ini sudah ada masuk di chat room. Pertama, saya langsung bacakan saja dari Mbak Uwi ya. Dari Mbak Uwi, ini pengelola jurnal sosiologi di Prodi Sosiologi. Ibu, bagaimana cara mendapatkan reviewers yang berkualitas dan bersedia untuk mereview artikel-artikel jurnal kita? Apakah dari JSP ada semacam reward untuk reviewers eksternal dan bagaimana bentuknya? Terima kasih Bu. Langsung saja, mohon maaf Bu Novi, atau kita bacakan dulu? Langsung nggak apa-apa. Nanti yang berikutnya saya baca boleh, Mas Nandini baca boleh. Oke, baik. Monggo Bu Novi. Pertanyaannya Mbak Uwi Ardaninggar Lutitianti, gimana sih cara dapat reviewers yang berkualitas? Saya kira karena JSP sudah terbit dari 1997, sebenarnya kita sudah punya koleksi ya, list of reviewers gitu ya. List of reviewers yang sesuai dengan nomor satu itu tentu saja kepakarannya gitu ya. Jadi pilihannya adalah kepakaran. Cuma tentu saja reviewernya semakin lama semakin berkembang. Baik dari scope of study-nya yang tentu saja disesuaikan dengan scope of atau ruang lingkup dari kajian-kajian yang ada di JSP, maupun dari wilayah ya. Jadi kita nggak hanya melibatkan reviewer nasional, tapi juga reviewer internasional. Nah, cara yang paling mudah tentu saja melihat kepakaran adalah melihat indeks Scopusnya, melihat Google Scholar-nya, melihat tulisan-tulisannya sesuai enggak dengan topiknya, dengan review atau artikel yang akan kita minta tolong untuk di-review. Nah, biasanya kita melakukan pendekatannya itu ada dua ya, artinya terutama kalau untuk orang Indonesia itu main dua ya, main email dan main WhatsApp gitu ya. Jadi Mbak Dini dan juga Mbak Rosa itu nanti mainnya di 2 titik gitu ya. Jadi email juga iya, WhatsApp juga iya, dan untuk itu kita juga memberikan reward gitu. Rewardnya kalau sekarang bentuknya sertifikat ya, sertifikat sebagai reviewer, karena sekarang penting gitu ya untuk akademisi terutama di Indonesia kalau terlibat menjadi reviewer itu kemudian kita mengirimkan sertifikat sebagai reviewer. Nah, mungkin Mbak Dini bisa cerita biasanya problem-problem dengan reviewer itu apa? Mungkin Mbak Dini bisa nambahin. Oh iya. Nah, seperti yang dijawab Mbak Novi tadi, dikatakan Mbak Novi bahwa kami juga mencari reviewer eksternal itu adalah dengan mencari penulis yang ber-high index Scopus rendah seperti itu. Karena kan ketika nanti kita mencari penulis yang dia sudah mempunyai high index yang tinggi, kemungkinan besar itu sudah profesor ataupun sudah senior itu tidak mempunyai waktu untuk mereview jurnal kami seperti itu. Selain itu juga dilihat dari track publikasi selain di Scopus itu seperti apa. Dari reviewer tersebut itu apakah dia mempunyai publikasi yang banyak dan sesuai dengan artikel yang akan kita kirimkan. Nah, di situ kita lihat seperti itu. Nah, untuk kesulitannya sih sebenarnya waktu, karena kan kita tidak bisa membatasi reviewer untuk hanya mereview jurnal kita, tapi juga reviewer itu kan juga punya kesibukan masing-masing, baik itu mengajar, baik itu meneliti, ataupun publikasi lainnya seperti itu. Nah, ketika
Kami sih sebenarnya kemarin kendalanya itu adalah di waktu untuk reviewer itu. Ketika beliau itu mengiyakan, tapi ternyata deadline yang sudah kita sampaikan, nah ketika deadline itu reviewer belum mengembalikan review dari beliau. Nah, waktu itu ya kalau kami dari tim sekretariat misalkan itu sudah di reminder, misalkan lah katakanlah itu 3 kali sudah di reminder dan reviewernya itu tidak membalas, yaitu nanti kita langsung ganti reviewer lain seperti itu. Jadi memang dari banyak reviewer yang sudah kami list, itu kan memang ketika satu reviewer mereview itu nanti juga kita menanyakan kepakarannya beliau itu seperti apa, kepakaran beliau itu di bidang apa saja. Nah, di situ juga akan menjadi sebuah database bagi kami untuk menentukan reviewer ke depannya itu siapa saja dan dari mana saja seperti itu. Saat ini sih kami menyasar reviewer yang dari negara-negara di Asia Tenggara karena untuk meningkatkan kualitas jurnal juga dan untuk meningkatkan apa ya istilahnya tuh JSP, mengenalkan JSP ke lingkup internasional seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi tadi untuk reviewer memang kita diskusikan ya antara sekretariat Mbak Dini, Mbak Rosa dengan tim redaksi. Kita punya WhatsApp group bersama dan tentu saja kadang-kadang juga di Japri karena nanti akan sesuai skopnya redaksi yang mana itu juga dipertimbangkan. Dan tentu saja tadi juga kasus yang kemudian ada reviewer yang mangkir waktunya memang relatif sedikit ya dibandingkan dengan yang kemudian waktunya tepat. Biasanya kita ingatkan 3 kali, kalau sudah lebih itu baru kemudian kita ganti. Nah, ini yang kadang-kadang nggak mudah karena apa? Karena kita tetap jalan timeline-nya tapi kadang-kadang ada kendala. Oleh karena itu biasanya kita akan proses artikel itu sesuai yang masuk ritmenya ya. Jadi nanti yang mana yang siap duluan karena bolak-balik ke penulis itu juga butuh waktu, mana yang siap duluan. Jadi kita proses sesuai artikel yang masuk itu satu persatu diproses sesuai dengan perkembangannya masing-masing gitu. Review rewardnya tadi ya, sertifikat ya, saya kira itu yang penting dan selalu dari awal kita tanyakan bersedia atau tidak, itu jelas gitu ya, karena kalau tidak bersedia kita langsung ganti. Biasanya kalau selama ini hubungan kita dengan reviewer ini relatively secara umum bagus ya, jadi kalau mereka pas sibuk banget biasanya mereka akan kalau yang reviewer yang biasa kita kontak gitu itu akan secara etis ya akan bilang maaf kali ini sibuk nggak cocok dengan waktunya ya nggak apa-apa gitu. Nanti kita akan ganti dengan reviewer yang lain. Nah ini yang mungkin tantangan juga ya karena membina hubungan dengan reviewer itu juga penting dan kalau untuk misalnya akademisi di luar menggantungkan email saja itu nggak masalah, tapi kalau akademi Indonesia biasanya kita dobelin, jadi baik email maupun WhatsApp ya, karena seringkali tumpukan pekerjaan itu tinggi sehingga emailnya sudah banyak banget, tapi kalau diingatkan dengan didobelin dengan WhatsApp biasanya pengalaman kita lebih efektif. Saya kira itu yang untuk pertanyaan tentang reviewer. Gimana Mas Handini? Saya lanjut ke pertanyaan kedua atau Mas Handini yang akan bacakan? Monggo Bu Novi. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Mbak Husna ya, Mbak Safifatul Husna. Bagaimana untuk menghindari one man show atau single operator dalam pengelolaan jurnal gitu ya, yang tentu saja supaya bisa membangun teamwork yang benar-benar efektif, di mana tim redaktur jurnal yang berisi dosen-dosen memiliki kesibukan masing-masing. Nah, saya kira kalau di JSP memang kita alhamdulillah gitu ya, yang paling kuat adalah tim sekretariatnya ini kuat banget. Mbak Dini ini sudah dari tahun berapa Mbak Dini? 2014 ya Dini ya, apa 2015? Mbak Dini ini nanti bisa bercerita, Mbak Dini ini yang ngelitnya di sekretariat untuk anggotanya memang kadang berganti ya, tim redaksi, tapi job deskripsinya sudah dijelaskan. Jadi nanti Mbak Dini bisa nambahin gitu ya. Jadi ada sekretariat, ada IT dengan job deskripsi masing-masing, kemudian dewan redaksi itu tugasnya apa saja itu juga sudah ada dan kemudian termasuk juga sebenarnya mengawal masing-masing artikel itu dari ketika
itu masuk pertama, kemudian di review sampai publish itu juga nanti ada dewan redaksi yang khusus mengawal gitu ya. Jadi yang paling utama tentu saja adalah menganggap bahwa ini pekerjaan bersama gitu ya. Jadi bukan pekerjaan Mbak Dini saja, bukan pekerjaan saya saja, bukan pekerjaan Pak Anton saja, atau pekerjaan Mbak Ririn, Mas Nanang, Mbak Indri misalnya yang dewan redaksi lain, atau bukan pekerjaan Rosa saja, atau bukan pekerjaan Angga saja. Dan ketika ada masalah biasanya kita kemudian bercerita ya, baik itu nanti ketika kita ada rapat atau kemudian di WhatsApp group, sehingga itu yang kemudian menjadi bagian untuk membangun tim. Meskipun kadang-kadang kita berubah anggota ya, kayak misalnya saja waktu kita mengajukan JSP, waktu itu di awal salah satu dewan redaksinya adalah Bu Bevaula Kusumasari gitu ya, ketika di tahun 2016, tapi kemudian di tahun 2017 Bu Bevaula karena waktu itu mau naik haji kemudian mengundurkan diri dari JSP digantikan oleh Mas Eli. Nah, Mas Eli membantu kita sampai kemudian berapa bulan setelah kita dapat JSP, karena beliau kemudian harus ngurus jurnal yang lain, kemudian kita menambahkan anggota redaksi yang lain, Mbak Ririn, Mas Nanang, dan juga Mbak Indri. Jadi sebenarnya ada perubahan-perubahan baik di tim redaksi maupun di tim sekretariat yang kita lakukan di JSP. Tapi karena dari awal job deskripsi sudah ada dan kita selalu menganggap bahwa ini kerja teamwork, bukan kerja satu orang, jadi terbangun. Dan tentu saja membangunnya dengan cara tadi komunikasi internal ya, kalau ada masalah segera bilang, kemudian rapat rutin ya, rutin itu tidak harus kemudian seminggu sekali, tidak, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, tergantung juga intensitas kita, tapi kita sudah tahu flow-nya seperti apa, pekerjaannya yang itu dibantu oleh Mbak Dini dan teman-teman di sekretariat gitu ya. Nah, karena tadi sama ya, kita dosen sibuk gitu ya, dan biasanya saya juga bilang sama Mbak Dini, jangan lupa ya kalau yang kita harus baca, ngasih masukan dan macam-macam artikel jurnal, biarpun sudah di email kita juga ditambahin kalau misalnya meleng karena pas sibuk gitu ya, tumpukan email banyak sambil di WhatsApp misalnya, bisa WhatsApp Japri atau WhatsApp grup kita, WhatsApp grup JSP. Jadi biasanya seperti itu. Nah, untuk dewan redaksi yang pekerjaan utamanya sama gitu ya, mengawal dari awal sampai akhir terbit. Tapi kemudian Pak Anton ini sebagai chief, dia yang lebih banyak memikirkan perbaikan-perbaikan yang besar gitu ya, ngelit kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas jurnal kita dari waktu ke waktu. Sementara saya membackup urusan dalam ya, ke rumah tanggaan, misalnya membackup Mbak Dini gitu misalnya untuk pengajuan pendanaan rutin, atau misalnya kita mau ada workshop dan yang lain-lain, karena JSP ini sudah punya RKAT sendiri ya, divisi Pol, jadi dulunya belum, tapi sekarang sudah. Jadi itu ya alhamdulillah kita didukung oleh fakultas untuk kemudian bisa mengelola anggaran sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Bukan terus berfoya-foya, enggak, tapi apa yang kita butuhkan didukung. Saya kira itu yang paling penting, sehingga tadi teamwork bisa terbangun karena di dalam kita sudah punya job description dan kemudian kita menganggap ini kerja teamwork dan kualitas jurnal itu yang paling utama. Kemudian indeks itu nomor 2, tapi kualitas jurnal itu yang utama. Dan tentu saja kemudian dukungan institusi itu penting karena baik dukungan fakultas maupun universitas selalu ada ya, termasuk memantau kita setelah mendapatkan indeks ini juga masih workshop-workshop internal juga banyak dilakukan. Saya kira itu ya, memang nggak kerja teamwork itu harus menurunkan ego ya, artinya tadi kita sepakat kerja seperti apa dengan deskripsi seperti apa. Saya kira itu yang paling utama, dan komunikasi ya, saling ngomong kalau ada masalah. Berantem boleh, tapi berantem dalam konteks beradu gagasan ya. Jadi kayak misalnya kita kemarin yang bulan ini kita mendiskusikan bagaimana kita bisa membangun kerjasama nulis bersama antara teman-teman yang ada di Indonesia dengan teman-teman yang di luar, misalnya dengan cara apa, itu ya sudah kita adu gagasan macam-macam, itu biasa kalau untuk di JSP, saya kira itu. Kemudian diteruskan lagi ya Mas Handini. Dini mau nambahin yang pengelolaan jurnal terutama di sekretariat, gimana cara bagi tugasnya? Sudah Mbak, ya seperti yang diceritakan Mbak Novi tadi, sudah ada deskripsi tugasnya masing-masing, seperti saya pun juga di tim sekretariat
mempunyai job desk sendiri. Ketika nanti naskah masuk, itu dihandle oleh Mbak Rosa, dihandle oleh satu orang. Ketika nanti naskah itu masuk ke reviewer, itu dihandle oleh saya. Dan ketika nanti untuk menentukan kualitas artikel itu nanti akan dihandle oleh Dewan Editor. Sedangkan untuk website sendiri sudah dihandle juga oleh Mas Angga. Jadi masing-masing dari kami sudah mempunyai job description yang jelas, sehingga ritme jurnal, ritme proses yang ada di JSP itu berjalan seperti itu. Dan sebenarnya juga untuk membangun ritme seperti ini butuh waktu yang lama juga, karena bisa dikatakan saya juga sudah lama di JSP, ketika belum terakreditasi dan sudah mendapatkan akreditasi, lalu mendapatkan indeksasi Scopus, di situ kan juga kami mendapatkan banyak pengalaman juga. Ketika naskah masuk itu harus diapakan, naskah itu direview itu harus seperti apa, lalu disesuaikan dengan kondisi yang ada di JSP, dan tidak luput juga dukungan dari fakultas seperti itu. Oke, makasih Mbak Dini sudah nambahin ya. Jadi kita sudah punya ritme karena tadi job deskripsinya sudah jelas. Kemudian pertanyaan dari Mbak Denisa Apriliawati yang terkait dengan fokus dan skop gitu ya. Dijelaskan fokus dan skop harus spesifik, tapi kemudian khawatir kalau yang artikel yang masuk makin lama makin sedikit. Nah, saya kira ini juga tantangan buat JSP, bagaimana kita merumuskan topik atau skop yang spesifik, tapi kemudian sebenarnya terbuka untuk banyak isu. Nah, untuk JSP mungkin agak sedikit sama di bagian ilmu sosialnya, tapi mungkin sedikit berbeda di bagian humaniora ya. Kalau yang teman-teman yang ada di sini, Fakultas Sosial dan Humaniora, kita rumpun besarnya adalah ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu politik gitu ya. Jadi sebenarnya JSP ini seperti yang saya bilang dan juga Mbak Dini, skopnya itu sebenarnya gede. Tapi bagaimana kemudian membuat lebih spesifik? Yang tadi saya ceritakan di awal, kita kemudian merumuskan topikal yang sebenarnya itu topikal yang interdisipliner gitu, dan topikal besar yang kemudian bisa dikembangkan sehingga kemudian banyak isu yang spesifik bisa lebih masuk. Misalkanlah saja misalnya gender, politics, dan identity yang saya ambil dari salah satu isu yang menjadi fokus atau menjadi ada di ruang lingkup JSP. Gender, politics, dan identity ini kayaknya spesifik gitu, tapi sebenarnya itu bisa dilihat dari banyak hal. Misalnya saja kalau dari komunikasi itu riset-riset yang berhubungan dengan gender dan politik identity itu bisa ngomongin tentang laki-laki maupun perempuan, baik itu sebagai konten, sebagai pekerja media, sebagai pengguna internet atau YouTuber, menjadi khalayak, atau pada regulasi-regulasi media yang sering meminggirkan perempuan. Itu dari sisi ilmu komunikasi misalnya. Dari sisi ilmu politik dan pemerintahan juga bisa bicara tentang misalnya politik identitas perempuan sebagai misalnya saja politisi perempuan atau calon legislatif misalnya. Kemudian itu baru satu isu, masih banyak lagi yang bisa dihubungkan dengan leadership misalnya, bisa dihubungkan dengan skop-skop untuk pemerintahan tertentu, dan belum lagi nanti dilihat dari ilmu-ilmu sosial dan politik yang lainnya. Nah, memang waktu itu kita nggak mudah untuk merumuskan topik yang kelihatan spesifik, tapi sebenarnya itu bisa dilihat dari banyak sisi. Seperti tadi yang saya contohkan 2 dari gender dan politics dan identity. Atau misalnya satu lagi nih, Digital Society and Disruption. Ini mau ngomongin tentang hoax politik bisa, hoax misalnya terkait dengan pembagian bansos pandemi yang bisa ditulis oleh teman-teman dari sosiatri, atau kalau di tempat kita pembangunan sosial dan kesejahteraan bisa dilihat dari leaking atau leaking informasi untuk pemilihan misalnya pilkada misalnya, atau kekuatan buzzer politik juga bisa. Di konteks HI juga bisa bicara tentang hubungan antar negara dalam konteks misalnya membangun ketahanan siber internasional atau security internasional dan sebagainya. Jadi memang agak trik di sini, gimana caranya kita bisa merumuskan topik yang spesifik
tapi sebenarnya open untuk ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu politik. Dan saya kira untuk teman-teman di sosial humaniora juga bisa melakukan cara seperti itu. Pilih topik yang interdisipliner, tapi juga kemudian bisa didekati oleh ilmu-ilmu yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Itu yang paling mudah, karena sebenarnya target kita misalnya untuk penulis dari luar adalah sama sebenarnya, social scientist sama political scientist untuk GSP. Tapi kalau untuk teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Humaniora, tentu saja targetnya adalah akademisi atau ya sama, yang di depan sama dengan kita, ilmuwan sosial, yang di belakang adalah ilmuwan humaniora. Jadi saya kira strateginya adalah memilih topik yang spesifik, tapi sebenarnya bisa didekati dengan banyak ilmu, dan tentu saja nggak mudah lagi adalah topiknya kelihatan kontemporer, tapi sebenarnya itu dalam konteks bangunan pilihan katanya. Tapi prakteknya itu juga riset bisa dikaitkan dengan riset-riset yang bukan hanya kekinian saja, tapi riset-riset yang juga dilakukan untuk riset-riset sejarah, misalnya ke belakang, melihat ke belakang, misalnya gender politik dan identity, kita juga bisa ngomongin sebenarnya misalnya tentang state of ibuism yang ada di Orde Baru, gitu, misalnya. Itu juga bisa masih kita masukin di situ, gitu. Jadi terbukanya itu spesifik tapi terbuka, saya kira itu yang harus dirumuskan dengan baik sesuai dengan tujuan dari jurnal masing-masing yang ada di Fakultas Sosial dan Humaniora. Jadi dengan begitu orang akan lebih masuknya lebih mudah kalau kita sudah bisa memprediksi, kayak misalnya tadi satu topik yang kita pilih kira-kira subtopiknya mau apa saja, isunya kira-kira mau apa saja, bisa kita prediksi, itu akan lebih mudah untuk tidak kekurangan topik untuk dibahas oleh calon-calon penulis. Dan saya kira memang skop ini mau nggak mau kita harus lihat tiap tahun apakah masih relevan, apakah ada yang mau dikurangi atau ditambah. Saya kira itu jawabannya Mbak Denisa Apriliawati. Mbak Dini mau jawab nggak? Mau nambahin nggak Mbak Dini? Sudah cukup Mbak Novi. Oke, kalau sudah cukup, oke. Mbak Sabihotul ini menanyakan kembali bagaimana etika yang perlu diperhatikan dalam melamar reviewer dari luar negeri, misal Asia dan benua lain jika dilakukan secara formal, ketika misal koneksi internal terbatas dan membutuhkan step melamar review secara formal, apakah etis misal langsung melamar melalui kontak email? Oke, Dini mungkin bisa bercerita ketika kemarin berhubungan dengan reviewer-reviewer dari negara-negara di Asia atau Asia Tenggara, biasanya introduction-nya seperti apa, Din? Jadi kalau kami sih memang sudah menyusun database yang sesuai dengan fokus dan skopnya di JSP, misalkan tentang kebijakan, misalkan tentang politik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, memang kami di sini langsung melihat publikasi beliau-beliau itu ketika nanti sudah cocok dengan yang di JSP, artikel yang akan direview oleh JSP itu. Nah, kami secara langsung mengirimkan email kepada beliau, karena kan juga email beliau itu tercantum di bagian Scopus, di identitas Scopus ataupun di identitas artikel yang diterbitkan seperti itu. Nah, kami memperkenalkan diri, kami JSP dari Indonesia, salah satu jurnal yang mempunyai fokus dan skop di bidang ini, misalkan di bidang yang JSP sekarang ampuh seperti itu. Nah, kami menerima artikel dengan misalkan judulnya seperti apa. Nah, kami meminta bantuan reviewer, kami meminta bantuan Bapak Ibu untuk membantu kami untuk mereview salah satu artikel yang dengan judul seperti itu. Nah, isi emailnya kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau misalkan ya memang ketika kita mempunyai reviewer internal yang terbatas, dan itu pun juga ada beberapa reviewer yang sudah kami kirimi invitation untuk mereview, dan beliau itu sudah mengiyakan untuk mereview. Namun ada beberapa juga reviewer yang dia itu kualitas reviewer, hasil reviewnya itu cuma sedikit, misalkan dia itu hanya memeriksa grammarnya, tapi tidak memeriksa kontennya. Padahal itu kan juga nanti bersifat substansif untuk disampaikan kepada penulis. Nah, kalau misalkan ada reviewer yang sudah seperti itu, sudah hasilnya tidak terlalu signifikan untuk digunakan, nah itu kami mengeliminasi reviewer tersebut. Jadi secara
bisa dikatakan bahwa kami memang langsung mengkontak reviewer tersebut melalui emailnya seperti itu. Dan sepertinya juga tidak banyak dosen-dosen di UGM juga yang beliau-beliau itu menerima invitation untuk mereview sebuah jurnal sih, dilihat dari kepakaran, karena kan untuk misalkan identitas Profesor Janianton Damanik di Scopus pun juga sudah bisa dilihat beliau itu kepakarannya seperti apa, dan beliau itu juga sering bercerita bahwa beliau diminta untuk mereview salah satu jurnal yang ada di mana seperti itu, di negara mana seperti itu, dengan melihat hasil publikasi beliau seperti itu. Jadi jadi memang dari awal kami selalu mengkontak email itu mengontak reviewer itu melalui email seperti itu. Jadi memperkenalkan diri dulu, lalu diminta untuk mereview, apakah bersedia diminta untuk mereview seperti itu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi tadi sudah disampaikan Mbak Dini ya. Jadi kalau formal memang kita menjelaskan di email, dan saya kira sama, misalnya saya jadi reviewer, nggak kenal jurnalnya, itu juga diminta dijelaskan dan bersedia atau tidak. Kalau iya baru dikirimin formnya dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya kita juga punya cara yang semi formal ya. Artinya kadang-kadang kita kenal dewan redaktornya ini yang kemudian, atau dewan redaksinya ini yang memberikan usulan reviewer, dan kebetulan punya relasi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita membuka, misalnya saya ada relasi saya baik dari Indonesia maupun luar, terus saya bilang saya boleh minta tolong, saya dan teman-teman dari jurnal saya nanti minta tolong bantuannya untuk review, nanti akan dikontak oleh teman-teman dari secretarial board, gitu juga bisa. Jadi dikombinasi biasanya. Kalau kita memang nggak kenal ya langsung formal, tapi kalau kita kenal ya kita dobelin. Dan kita intinya nggak terlalu hitungan lah. Kalau kita bisa dobelin, kita dobelin, tapi kalau enggak ya kita formal, biasanya seperti itu. Itu yang saya kira yang kita lakukan ya. Tadi prinsipnya kita kerja bareng, terus kita kerja santai tapi serius ya, supaya nggak membebani, saya kira itu yang paling utama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Yanti ya. Yang pertama, bagaimana menentukan komposisi reviewer dan editor ketika akan mendaftar Scopus? Apakah harus berasal dari semua benua? Sebaiknya iya, gitu. Tapi minimal berapa, Din? Tiga benua ya, apa 4 benua ya? Minimal itu 5, Mbak. Minimal 5 berarti semua. Berarti seluruh benua, benar, seluruh benua. Jadi semua kita usahakan, termasuk juga sebenarnya untuk reviewer dan editor. Tapi kalau untuk penulis, sebenarnya kita kemarin juga sempat melakukan intervensi ya, ketika penulis gitu ya, untuk CSP itu kita juga mengajak teman-teman yang sedang menjadi mahasiswa S3, yang tentu saja punya bahan banyak gitu, untuk menulis, tapi karena dia sedang masuk S3, cuti ngajar gitu ya, artinya cuti secara resmi, kemudian dia menggunakan status sebagai mahasiswa S3 di negara di mana dia bersekolah. Itu juga kita sempat lakukan di awal-awal ya, Din ya, ketika kita di proses mendaftar Scopus, kita juga meminta teman-teman dosen Visipol yang sedang sekolah S3 juga yang punya tulisan silakan menulis, kalau bisa dengan supervisor lebih bagus gitu, kalau sendiri juga nggak apa-apa, tapi menggunakan status mahasiswa di universitas di negara di mana universitas itu berada. Itu juga sempat kita tawarkan ke teman-teman dosen Visipol gitu ya. Saya kira itu termasuk juga kerjasama dosen Visipol yang sudah lulus gitu, dengan relasi untuk menulis dengan relasi baik itu supervisor atau relasi kolega yang ada di universitas di luar negeri, juga biasanya kita minta kalau bisa monggo, tapi tentu saja itu masih tetap lewat proses seperti biasa ya, artinya tetap proses reviewnya akan tetap berjalan, bukan berarti kemudian terus langsung goal pas gitu, enggak gitu. Jadi tetap kita menjaga kualitas dengan proses, tapi dari awal kita sudah sampaikan, monggo silakan kalau mau ikutan nulis, tapi nanti proses seperti biasa. Nah seperti itu, termasuk kerjasama kita dengan berbagai macam konferensi juga kita nggak bisa menjamin misalnya 3 artikel masuk gitu, kita nggak bisa menjamin seperti itu. Jadi kita bisa sepanjang itu memenuhi proses review yang ada di JSP, sehingga jumlahnya kita nggak bisa patok.
Kalau ternyata bisa banyak yang masuk ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau enggak ya yang sesuai dengan kualitas yang tentu saja kita berusaha jaga. Karena nggak mudah menjaga kualitas artikel ya, karena ilmunya selalu berkembang, redakturnya juga ngikutin ilmunya juga tentu saja terbata-bata karena selalu aja ada yang baru, selalu aja ada yang baru. Saya kira itu yang penting. Kemudian ketika awal mendaftarkan Scopus, apakah prasyarat artikel harus sudah berbahasa Inggris? Iya sebenarnya. Jadi kita sudah mulai bahasa Inggris 2017 dan kemudian kita mendaftar di Januari 2019. Jadi ketika kita diminta untuk menyiapkan 9 artikel berbahasa Inggris, ya tentu saja mudah karena kita sudah punya. Makanya tadi Mbak Dini cerita 9 itu dipilih dari 18 duluan. Dari sekian banyak kita pilih 18 terus kita pampatkan jadi 9 dengan melihat kriteria kualitas yang akan disubmit dari 9 artikel tadi. Tapi Scopus sendiri sebenarnya juga tidak hanya melihat 9, jadi mereka juga nanti akan melihat secara random di artikel-artikel kita. Tapi karena kita sudah dari 2017 menggunakan bahasa Inggris, kemudian mendaftarnya di 2019 kan ruangnya sudah, jumlahnya juga sudah melebihi dari apa yang mereka minta yang 9 tadi. Dan ketika mereka mau random ya sudah bisa menemukan yang berbahasa Inggris. Kemudian limitasi reviewer dan editor untuk bekerja durasinya berapa lama? Silakan Din ditambahkan. Biasanya kita minta berapa lama? Kalau untuk reviewer sendiri, kami batasi waktu untuk sekitar 3 minggu. Jadi kami memang dari awal menawarkan bahwa deadline yang kami tawarkan, deadline yang kami ini adalah untuk mereview satu artikel itu sekitar 3 minggu. Nah, ketika nanti sudah 3 minggu itu ketika reviewer belum membalas, ya sudah kita reminder aja secara OJS seperti itu. Durasinya sih sekitar itu. Namun memang ada beberapa reviewer yang tadi saya katakan beliau-beliau itu sangat sibuk dan bisa dikatakan tidak memenuhi sesuai dengan deadline. Nah, bagaimana caranya dari sekretariat itu untuk selalu mereminder kalau misalkan tidak bisa tidak bisa memenuhi sesuai dengan tenggat waktu ya langsung diganti oleh sekretariat. Nah, untuk proses review sendiri dari awal masuk sampai terbit itu paling cepat itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi memang ada beberapa penulis yang ketika dia itu sudah submit ternyata reviewnya itu kurang lebihnya sekitar 3 sampai 4 bulan, kemudian naskahnya lalu ditarik seperti itu. Jadi kalau untuk limitasi waktu reviewer dan editor sih kurang lebihnya seperti itu. Nah, ketika nanti dari reviewer itu kembali ke editor, editor nanti juga melihat bagaimana hasil revisi penulis, ya kurang lebihnya itu nanti proses dari awal masuk sampai proses terbit itu paling cepat itu adalah 4 bulanan seperti itu. Itu paling cepat seperti itu. Oke, jadi itu ya tadi mungkin untuk yang paling utama adalah bagaimana kita berusaha menjaga kualitas ya. Jadi memang prosesnya dari desk review, kemudian reviewer, kemudian editing, baik itu dari masukan reviewer maupun masukan editor itu tergantung dari sebenarnya kecepatan penulis dan juga sejauh mana masukannya, artinya mayor atau minor gitu. Minor biasanya akan cepat, itu paling cepat adalah 4 bulan, yang lama ya bisa setahun ya. Selain juga sebenarnya antri juga karena kita kan setahun 18 ya, jadi antri juga. Ya, tapi biasanya kita Dini dan Mbak Rosa akan komunikasi. Mbak Rosa lebih banyak di internal desk review, Mbak Dini nanti yang berhubungan dengan reviewer dan penulis gitu ya, yang lebih banyak di area setelah review. Oke, terima kasih Bu Novi dan Mbak Hardini dan juga teman-teman yang sudah mempertanyakan. Saya boleh bertanya ya Bu Novi ya? Boleh, bisa dijawab. Ya, nanti dikira moderatornya Mas. Jadi gini Bu Novi, apakah pernah JSP itu melakukan kerjasama begitu ya terkait dengan kayak misalkan konferensi internasional untuk dimuat di JSP? Lalu itu biasanya seperti apa untuk prosesnya? Karena memang kita tahu ya, maksudnya mempertahankan kualitas biasanya memang sangat sulit, apalagi terkadang jurnal kita diminta baik oleh fakultas ataupun oleh universitas untuk menjadi partner salah satu conference misalkan. Mungkin itu Bu Novi. Oke,
Kalau secara administrasi, konferensi apapun gitu yang mau bekerja sama dari kita, baik dari UGM maupun dari luar, tentu saja mengirimkan surat resmi ya, itu yang paling utama ya. Jadi mengirimkan surat resmi. Dan kemudian yang kedua, meskipun itu sifatnya kerjasama, tapi tadi seperti yang saya jelaskan, kita tidak bisa memberikan kuota. Kayak misalnya nanti 5 bakal masuk di sini, 2 bakal masuk di sini. Kita tetap saja memberitahukan dari awal bahwa kerjasama bisa dilakukan, tapi proses untuk kemudian melakukan seleksi artikel dan review tentu saja akan kemudian mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh JSP. Mungkin Dini bisa menceritakan pengalamannya ketika berhubungan dengan beberapa panitia konferensi internasional baik dari UGM maupun yang dari luar. Dini. Nah, kalau yang untuk kerjasama artikel hasil konferensi itu memang ada beberapa yang meminta kerjasama ke JSP seperti tahun 2019, 2020 itu juga banyak seperti dari Asosiasi Public Administration-nya Indonesia, lalu ada dari Solo, ada dari Solo Universitas 11 Maret itu, lalu ada dari saya lupa Universitas Palangkaraya. Nah, itu memang secara resmi mereka harus mengirimkan surat seperti yang dikatakan Mbak Novi tadi. Nah, kita membalas surat resminya itu juga mendetailkan bahwa proses yang akan diterbitkan, proses artikel yang akan diterbitkan di JSP itu harus melalui sesuai dengan prosedur yang ada di JSP, misalkan naskah dari habis masuk itu seperti apa. Jadi naskah yang direkomendasikan oleh mereka itu tidak serta-merta semuanya bisa dipublikasikan di JSP. Jadi harus tetap melalui proses review yang ada di JSP seperti itu. Kalau yang lebih banyak kemarin itu paling kalau misalkan dari hasil konferensi itu hanya sekitar 3-5 artikel yang mereka kirimkan kepada kami. Jadi kemungkinan besar 3-5 artikel itu juga yang mempunyai kualitas dan sudah disesuaikan dengan panduan penulisan di JSP. Jadi kemungkinan besar ya tetap kami proses dan diterbitkan sesuai dengan prosedur kami. Seperti itu. Saya kira itu Mas Handini. Jadi dari biasanya panitianya akan mengirim 3-5, kemudian jumlah yang akan diterbitkan sesuai dengan proses yang kita yang biasa kita lakukan ya. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang JSP kok pelit nggak bisa ngasih kuota. Nah itu yang saya kira ini kebijakan dari pengelola jurnal ya. Kebetulan untuk di JSP kita sepakat untuk mungkin dalam konteks ngawasi ya, oh ya ini yang dari konferensi A, B, C gitu ya. Tapi tetap saja kita akan lihat kualitasnya seperti apa karena saya kira kita sudah mendiskusikan prosesnya seperti apa dan berusaha menjaga kualitasnya. Itu yang tantangan juga yang lain sebagai pengelola jurnal ya, baik dewan redaksi maupun kesekretariatan. Jadi itu yang pilihan yang kita lakukan, tidak bisa memberikan jaminan jumlah atau kuota ya, karena nanti akan tetap dilihat kualitas dari papernya. Oke, terima kasih Bu Novi dan Mbak Ardini. Bapak Ibu peserta workshop, monggo apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan workshop kita hari ini. Masih mati lampu kok di situ. Masih mati lampu, Bu. Panas dong. Jadi, makanya kita buka semua ini jendelanya. Oh ya ampun. Ini biasanya ada pemberitahuan ke kami. Tapi hari ini tidak ada pemberitahuan, langsung jeglek. Terima kasih sudah berpanas-panas bersama saya karena mati lampu nggak bisa nyalain AC. Untung baterai laptopnya pada penuh ya. Saya terpaksa akhirnya pakai handphone juga Bu Novi. Oh, pindah ke handphone. Oke. Iya. Monggo kalau mau ada yang didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Silahkan, Bapak Ibu. Masih ada. Baik, sebentar kita cek. Oke, jika sudah tidak ada ya Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan sambung di lain kesempatan bersama Bu Novi dan
Mbak Hardini juga kapan-kapan bisa kita undang ya untuk offline diskusi dengan kami terkait dengan hal-hal teknis tentunya untuk bagaimana pengelolaan jurnal kita ini supaya ya mengikuti jejaknya JSP lah kira-kira begitu. Dan mungkin kalau offline kita belum bisa Mas kecuali kalau nanti sudah pada vaksin ya. Jadi kebijakan kita memang JSP belum bisa offline, makanya kalau ada kadang-kadang kan ada ini ya, ada pemberitahuan kunjungan. Nah, ini memang Visipol dan juga UGM masih nutup untuk kunjungan offline, kita juga belum bisa offline, tapi moga-moga nanti setelah vaksin kita sudah bisa buka ya. Tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nanti teman-teman dari JSP kalau hubungannya dengan keredaksionalan ya anggota redaksinya banyak, hubungan dengan kesekretariatan ada Mbak Dini dan Mbak Rosa. Kalau yang khusus website, IT dan macam-macam nanti ada Mas Angga. Baik, terima kasih Bu Novi. Memang pandemi ini membuat kita lebih kreatif ya Bu, memanfaatkan ruang virtual. Kebetulan UGM lumayan galak sih, kita belum masih sedikit banget yang bisa offline, mostly online. Baik, terima kasih Bu Novi dan Mbak Hardini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Bu Novi ada closing statement untuk kita semua. Monggo, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya kira teman-teman semua ya. Kalau saya bilang pengelola jurnal itu orang yang gila ya, karena ngurusin diri sendiri aja, nulis untuk diri sendiri saja. Kadang-kadang waktunya kurang, tapi kita ngurusin tulisannya orang. Tapi saya kira itu jalan menuju berbagi pengalaman dan juga skills yang baik ya, karena kemudian kita memprioritaskan orang dibandingkan dengan diri sendiri. Jadi pejuang-pejuang gila dalam tanda kutip kalau saya, karena gila semangatnya. Tapi saya kira yang penting lagi mengelola jurnal itu tadi juga berdasarkan salah satu pertanyaan teman-teman di sini, bukan one man show. Jadi mau nggak mau kita harus membuat teamwork yang kuat. Kalau pilihan yang dilakukan JSP adalah dosen itu justru malah part-timer gitu ya, karena dosen punya pekerjaan part-timer di mana-mana, ya ngajar, maksudnya bukan di mana-mana dalam arti lokasi, tapi aktivitasnya, karena kita punya kewajiban untuk mengajar, meriset, menulis, dan pengabdian, sehingga tentu saja yang jadi partner itu justru malah dosen atau dewan redaksinya. Nah, yang full timer ini teman-teman sekretariat redaksi upayakan untuk cari yang full timer, karena pekerjaannya itu banyak gitu, kemudian ritmenya juga harus dijaga, yang tentu saja harus ada yang full time. Kita beruntung karena kita punya 3 full timer gitu, dan kemudian punya 5 yang part timer, yang dewan redaksi, 3 full timer. Kemudian yang penting lagi saya kira tujuan utama kita adalah menjaga kualitas jurnal. Indeks itu nomor 2 gitu ya. Kalau kita menjaga kualitas jurnal, kita mau mengajukan indeks apapun saya kira nanti akan lebih mudah. Penyesuaiannya hanya penyesuaian secara teknis, syarat apa aja yang mereka minta gitu ya. Tapi tujuannya adalah memperbaiki kualitas, dan yang terakhir saya kira teamwork. Ya itu tadi, jangan one man show, kita harus melakukan teamwork dan belajar kemana aja, termasuk kita juga masih belajar kemana aja ini gimana caranya meningkatkan kualitas JSP dari waktu ke waktu, dan nggak mudah lagi. Tantangannya adalah bagaimana kita membina hubungan relasi dengan stakeholders ya, baik itu penulis, reviewer, kemudian juga calon penulis, kemudian pembaca, calon pembaca. Nah, saya kira itu tantangan yang harus kita lakukan, tapi kalau teman-teman happy jadi pengelola jurnal, saya kira, dan dikerjakan bersama, saya kira persoalan apapun akan bisa kita hadapi. Saya kira itu, Mbak Dini mau nambahin, Mbak Dini? Oke, saya kira itu Mas. Belajar. Terima kasih Bu Novi. Poin yang saya ingat adalah happy mengelola jurnal. Memang harus kalau betul Bu, karena sesuatu harus dikerjakan dengan happy itu akan lebih ringan, kira-kira begitu ya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Novi Kurnia sudah hadir di tengah-tengah kami dan sudah memberikan banyak ilmunya ya kepada kami, dan juga tips-tips juga tadi untuk bagaimana mengelola jurnal ini, bukan hanya indeksnya tapi juga kualitasnya. Ini yang juga yang paling penting.
Dan juga Mbak Hardini, terima kasih sudah sharing dengan kami terkait dengan pengelolaan jurnal secara teknis dan pengalaman-pengalaman Mbak Hardini mengelola jurnal JSP. Sangat bermanfaat untuk kami dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata kalau dari saya, misalkan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya nanti akan kembalikan lagi ke MC ya, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga minta maaf ya, saya dan Mbak Dini kalau ada kekurangan. Jadi, Novi. Moderatornya namanya Hardini. Iya, terus pembicaranya satunya Hardini tadi. Beda satu guru. Kompak. Makasih banyak Mbak Novi. Ya Mbak Dini, terima kasih ya, masih menemani kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik. Sudah, Mbak. Baik. Dengar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi dan Mbak Hardini atas sharing materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kami mohon maaf, tadi sempat terjadi kendala yang di luar jangkauan kami, yaitu mati listrik. Ya. Baik, demikianlah sebagian rangkaian acara workshop penulisan jurnal Scopus kita pada pagi hari ini. Perlu diingat bahwasanya kegiatan workshop ini akan dilanjutkan pada hari Jumat esok, tanggal 26 Maret 2021, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Jadi mohon partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti workshop ini sampai dengan selesai. Baik, kami selaku panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berjalannya acara. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya Vidya selaku MC, mohon pamit undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di hari Jumat esok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi, Mbak Hardini, Mbak MC. Telepon semua, terutama yang berpanas-panas dan bergelap-gelap. Salam.